Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang telah memberikan kita sebuah kenikmatan yang mungkin sering orang lain meraihkan, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan itu semua kepada kita sehingga kita bisa kumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan sampai kepada kita di umat di akhir zaman. Tanpa berpanjang lebar, alhamdulillah, mari kita buka majelis aku ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Dr. Andes Halim Hussein SHMH, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Terlebih dahulu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur artinya adalah kita memanfaatkan nikmat yang diberikan kepada Allah. Itu arti bersyukur. Kalau hari ini, maghrib ini kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah, bahkan kemauan, maka kita menggunakan kesempatan, kemauan dan kemampuan itu untuk pergi ke dalam majelis ta'lim kita. Yang kita sudah komitmen, kita sudah jadwalkan bahwa setiap Jumat malam jika tidak ada halangan, maka kita Masjid Al-Hikmah yang terhimpun dan tergabung di dalam juga remaja dan pemuda masjid RW 02, maka kita bersama-sama kaum muslimin yang hadir semestinya pada RW 02 yang punya kesempatan, terutama Bapak Ibu, dipersilakan menambah wawasan, menambah kajian, menambah ilmu agama. Malam hari ini kita bersyukur, saya lihat wajah-wajah yang masih konsisten, wajah-wajah yang masih tetap menggunakan nikmat itu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama sedikit menggunakan waktu antara ba'da maghrib sampai qabla isya, sebelum isya. Tidak lama itu. Sepersekian waktu akhirat itu. Kalau cuma sedangkan satu hari aja dibandingkan waktu akhirat, berapa lamanya? 1000 tahun. Kalau 1000 tahun di akhirat, di akhir 1000 tahun di dunia, itu dibandingkan dengan akhirat itu hanya 1 hari. Ini tidak 1 hari, hanya 1 jam. Hari ini atau Ahad Jumat malam ini kita mengambil judul atau mengambil tema yang kita bahas tentang pentingnya atau istiqamah adalah kunci keberhasilan dakwah Islam. Bahkan bukan saja dakwah Islam yang akan berhasil, kalau kita istiqamah dalam sesuatu, maka kita akan berhasil dalam segala aspek apapun. Dan ini penting. Istiqamah ini kita bermula sumbernya kita ambil daripada Al-Quran. Karena kita selalu memegang rujuk kepada 2 sumber.
Jadi pengajian Ahad malam, Jumat malam dengan saya, itu saya selalu menggunakan dua sumber rujukan. Rujukan pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis. Nah, ini sekaligus bagi para remaja pemuda yang nanti diantara remaja pemuda ini yang kita bina mungkin akan menjadi tokoh juga ke depan, akan menjadi dai ke depan, menjadi pendakwah. Jadi dari sekarang itu kita perhatikan bagaimana orang berbicara di depan umum. Ya kan? Itu tidak gampang. Kita berbicara dengan uraian-uraian kalimat, menyusun rangkaian-rangkaian kalimat, dengan menyusun rangkaian-rangkaian bahasan. Antara satu bahasan dengan satu yang lain harus dia sinkron. Oleh karena itu seorang penceramah, seorang dai, seorang yang akan menjadi ustadz, dia harus mempunyai banyak bahan. Kalau tidak ada bahan, tidak bisa bicara. Ya, makanya dari awal kita latih itu. Remaja pemuda masjid kita latih bagaimana membuka acara. Itu tidak gampang. Bahasanya juga tidak gampang. Ada orang mengatakan, marilah bersama-sama kita buka acara kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah misalnya. Atau sebelumnya, setelah kita memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka kita berselawat kepada Nabi. Marilah kita limpahkan selawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Itu kan kalimatnya enak oleh pembawa acara. Padahal itu salah besar. Ya. Tapi karena tidak biasa melatih kalimat seperti si Zidan tadi itu, dia sudah terbiasa itu. Nah, menyusun kalimat rangkaian itu dengan bahasa pengajian itu berbeda dengan biasa dialog bersama. Ya, itu semua nanti itu belajar semua, nanti gantian nanti. Termasuk yang azan di Masjid Al-Hikmah ini, supaya nanti anak-anak yang sudah bisa azan itu diseleksi. Diseleksi bacaan azannya. Saya selalu rewel, tapi kadang-kadang oleh guru ngajinya kurang diperhatikan. Ya sudah, masjid kita ini masjid pinggir jalan, jadi azan itu adalah azan kalimatnya teratur dan tertib. Ya, mulai daripada takbir sampai kepada syahadat sampai kepada hayya 'alal shalah itu nanti gitu ya. Oleh karena itu para remaja pemuda masjid saya sudah usulkan kepada pengurus masjid di sana itu nanti dia juga menjadi komandannya pelaksanaan Jumat, mestinya gitu. Remaja pemuda menjadi muazzin setiap Jumat. Jangan orang sembarang yang azin. Oleh karena itu dia harus bahasanya bagus, suaranya bagus, orang mendengarnya juga enak. Kan gitu. Ya, jadi yang rencana remaja yang seperti ini hendaknya nanti menjadi generasi bagaimana. Jadi selawat itu bukan dilimpahkan. Yang punya salawat itu bukan kita. Kalau kita melimpahkan sesuatu kepada orang, berarti kita punya. Bukan. Marilah salawat dan salam. Semoga terlimpah curah. Atau semoga terlimpah kepada Rasul kita. Itu yang benar. Bukan kita limpahkan. Wah, kita nggak punya, mau melimpahkan apa. Tapi karena saking enaknya bicara, pembawa acara kadang-kadang itu terbiasa begitu. Orang tidak ada yang menyalahkan. Ya, kalau saya salahkan, bukan begitu. Wah, jangan melimpahkan selawat kepada Nabi. Nabi yang punya selawat dan kita berdoa, beliau yang melimpahkan kepada kita, bukan kita yang melimpahkan kepada. Tapi kalimat itu sudah biasa diucapkan oleh orang-orang pembaca. Nah, saya tidak mau dari dua masjid ini, pemuda remajanya begitu nanti karena dia nggak ini Pak Haji Alim nggak bimbing itu, nggak dibina. Termasuk bacaan-bacaan zikir habis salat itu. Ya, bacaan-bacaan zikir habis salat harus seragam dan bacaannya harus pas semua. Allahumma antas salam wa minkas salam.
wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bis-salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Penempatannya itu dibaca sesuai dengan kalimatnya. Itu bahasa Arab itu begitu. Ya. Apalagi kemarin saya sudah memberikan pelajaran tentang salat. Salat yang dijaga, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan duduk antara dua sujud, bacaan tahiyyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ya, itu arsi itu. Saya ajar di sana itu kalau kalimat la ilaha illallah itu panjang di la. Asyhadu an la ilaha illallah. Tadi si apa? Yang baju putih siapa namanya? Ya kan? Irfan tadi kan tak panjang. Kalau ya azan biasa asyhadu an la ilaha, salah itu. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha. Panjang ya? Panjang. Nanti kalau orang dengar itu salah satu contoh. Ini untuk semua, terutama remaja-remaja pemuda. Jangan ikut orang-orang tua. Kalau orang tua itu kan udah lama, dia sudah belajar dari kecil, kadang-kadang lidahnya sudah nggak lurus, ya jangan diikutin. Karena itu sudah kondisinya betul. Kalau kita kondisi kan masih bagus gigi ya. Jangan ikut orang tua yang giginya sudah ompong, itu sudah nggak bisa lagi tuh. Jadi saya minta nanti sebelum membaca apa, gantian memimpin acara. Juga mengakhiri atau gantian membuka, mengakhiri. Demikianlah Bapak Ibu jamaah pengajian Jumat malam. Kita telah mendengar tadi beberapa paparan penyampaian pengajian oleh Ustadz kita, oleh guru kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita. Apa yang kita dengar bisa kita praktekkan insya Allah. Demikian, itu mantap ya kan? Baik, kita masuk kepada istiqamah. Istiqamah ini berasal daripada surat Fussilat ayat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam berbuat segala sesuatu istiqamah dia. Apalagi ketika dia berucap Allahu Rabbi, hanya Allah menjadi Tuhanku yang wajib aku sembah. Lalu dia istiqamah di situ. Istiqamah itu dalam bahasa kitanya adalah teguh pendiriannya dan ikhlas menjalankan taat demi Allah. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Tegak. Istiqamah itu berasal daripada kata-kata qama. Qama itu berdiri tegak. Tidak kencang angin ke barat, dia ikut ke barat. Kencang angin ke timur, dia ikut ke timur. Itu disebut dengan tidak istiqamah. Itu artinya di sini. Kalau orang sudah mengatakan istiqamah dan dia menjadi seorang tokoh, apalagi nanti ini, jangan bolak-bolak balik. Kalau kita sekali mengatakan Allah Tuhan kita, Rasulullah adalah Rasul kita, sunnah Rasulullah wajib kita ikutin, syariah Allah kita wajib laksanakan, apapun yang terjadi
apapun yang ancaman terjadi pada diri kita, kita tidak akan terombang-ambing, tegak, tetap. Itu namanya istiqamah. Nah, banyak contohnya istiqamah itu satu pendirian yang kuat kokoh. Istiqamah itu pendirian kokoh tapi atas kokoh kebenaran. Ada juga orang istiqamah kokoh tapi di atas kesalahan. Susah merubahnya. Pokoknya kalau begitu kekeh dia seperti itu sikapnya, padahal sifat buruk. Pemarah, dinasihatin tidak masuk. Sudah berkali-kali diajarin nggak masuk, itu aja yang dia pakai. Padahal itu salah. Tapi karena dia kekeh istiqamah, itu istiqamah juga namanya itu. Tidak begitu Bapak Ibu, tidak. Alasannya ini. Ini dasar Al-Quran. Nah, tidak, begitu yang dulu dari dulu saya terima, mau salah mau benar saya tetap seperti ini. Itu salah. Dan diajarin. Seperti orang menjawab ini. Setelah bapak-bapak tahlil, ikut tahlil ya dalam satu jamaah, apakah di masjid, apakah di musala, apakah di pengajian. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang jawab ya. Apa jawabnya? Hayul. Pertama dulu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hayul maujud. Maujud apa maujud? Maujud. Maujud itu artinya diadakan. Apakah Allah itu diadakan? Siapa yang mengadakan Allah? Musyrik orang mengatakan itu. Diberikan pelajaran jangan maujud. Maujud itu artinya diadakan. Yang benar tuh wujud. Kekeh diandai ini yang terterima dari guru saya dari kecil. Sejak mengaji dulu di Al-Islam beginilah saya pelajaran guru saya. Sampai kiamat pun saya nggak akan berubah. Istiqamah dari situ. Padahal sudah diperbaiki. Bapak-bapak, ibu jangan ikut itu. Rubah itu. Kalau ada yang mau ikut, salah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul wujud. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu adalah hidup lagi ada. Bukan hidup lagi diadakan. Kalau hidup lagi diadakan, berarti yang ini diadakan apa ada dengan sendirinya ini? Ada tukangnya ini. Apa Tuhan seperti ini? Kan musyrik jadinya gitu. Bukan murtad itu. Kalau saya itu berdosa besar kita kalau mau. Yang kedua apa? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul ma'bud apa tidak? Yang disem Allah yang disem betul apa salah? Betul. Yang kedua betul ma'bud. Kalau abid kita yang menyembah. Kalau ma'bud yang disembah. Abid hamba. Yang dihambakan Allah. Itu ma'bud namanya. Itu betul ma'bud. Ya kan? Itu kan kalimat sedikit. Tapi karena terbiasa begitu ke istiqamah sampai kiamat ya sudah. Tidak bertanggung jawab kita. Tapi istiqamah yang benar itu yang dimaksud dengan ayat ini. Innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Dia istiqamah di situ. Seperti kemarin saya ajarkan ibu-ibu dengan bapak-bapak menerima remaja pemuda seragamlah. Saya inginnya itu ibadah itu mengikuti ibadah sunnah. Kecuali kalau misalnya ada yang sunnah jumlahnya 3 dijadikan 1, jumlahnya 4 dijadikan 2 itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya prakteknya rukuknya seperti itu, sujudnya seperti itu, yang tidaknya seperti itu, bacaannya seperti itu, nah itu tidak boleh dirubah. Di dalam berdakwah juga begitu. Berhasilnya Islam ini di Indonesia nanti
Kalau tokoh-tokoh pendakwah, penegakan syariahnya itu dia istiqamah, insya Allah kita akan sampai pada akhir zaman, di mana nanti pada akhir zaman akan dipimpin oleh Islam dengan pemimpin pertama adalah Imam Mahdi. Setelah dunia ini hancur semua nanti pada akhir zaman, maka akan tegak satu Islam dipimpin oleh Imam Mahdi. Kata Rasulullah akan dikirim nanti pada akhir zaman. Mudah-mudahan kita mencapai ke zaman itu. Tapi kalau tidak, Allah alam bisawab. Tapi itu memang dihancurkan dulu. Berperang antara tokoh-tokoh pendakwah, berperang ulama sama ulama dulu, berperang hancur-hancuran dulu. Nah, sekarang sudah terjadi itu bukan istiqamah, berbolak-balik, sebentar berbicara begini, di forum ini berbicara begini, besok lain pula caranya begini, itu namanya tidak istiqamah. Tapi kalau seorang ulama dan seorang pendakwah dia tidak istiqamah, itu akan mengakibatkan syariah Islam itu akan berubah-ubah. Terjadilah pertentangan di masyarakat. Inilah beberapa ulama yang istiqamah, dan dulu itu sudah banyak kita dalam sejarah. Baik sejarah sebelum Indonesia ada, zaman pada khalifah, di zaman para sahabat apalagi, ya seperti zaman para sahabat itu terkenal dengan siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak Afrika hitam. Yang pertama seorang budak hamba saya masuk Islam namanya Bilal bin Rabah. Yang pertama azan disuruh oleh Rasulullah itu di Masjid Madinah itu adalah Bilal bin Rabah namanya. Dia itu budak tadinya oleh Muawiyah majikannya. Disiksa habis-habisan. Tapi begitu dia mendengar Nabi Muhammad datang di Madinah, dia menyatakan diri masuk Islam atas hidayah Allah, maka selalu dia pergi melaksanakan ibadah sembunyi setiap waktu mengikuti ajaran Rasulullah. Satu ketika diketahui oleh Muawiyah, lalu dibuka bajunya, tinggal celbakan di dalamnya, dijemur di tengah padang pasir, dihimpit dengan batu, panas perutnya, agar dia kembali kepada agama jahiliyah. Dia tidak mau. Tidak. Makin ditekan dengan batu, keluar napasnya membaca kalimat ahad, 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 yaitu qul huwallahu. Tetap Allah tidak, Allah saya bukan patung. Tuhan Allah, Tuhan saya bukan soal manusia, tapi Tuhan saya Allah ahad. Diinjak-injak oleh Muawiyah, tetap aja dia baca ahad, ahad. Sampai mati sekalipun, kalau Allah sudah saya katakan Rabbunallah, Tuhan aku Allah, maka tetap dialah Tuhanku sampai mati sekalipun. Nah, itu namanya orang istiqamah. Nah, kita zaman sekarang itu susah mencarinya orang seperti itu. Kecuali cuma yang kita tahu dalam ulama-ulama seperti zaman kita ya, seperti Abu Bakar Bashir ya. Abu Bakar Bashir itu ya, sampai mati pun di penjara biar aja. Yang dia akan merubah tidak. Tetap pemerintah ini dia bilang oleh Abu Bakar Bashir tagut. Pemerintah at-tagut, pemerintah zalim. Berhentilah wahai kiai, tidak. Kalau kiai berhenti dari ucapan itu, maka kiai akan diberikan gerasi bebas di penjara. Gak. Dia mati di penjara. Tetap Allah itu satu, dan pemerintahan seperti sekarang yang tidak mengikuti secara Islam disebut pemerintahan tagut. Sekarang udah bongkok-bongkok di penjara. Nah, kita juga pejuang-pejuang juga kan begitu nanti ya tokoh muda ini. Ya, seperti yang kemarin yang memotong kepala gurunya di Perancis itu, yang mengajarkan membuat apa? Membuat gambar apa namanya itu? Ya, membuat foto apa namanya? Karikatur ya. Lalu itu istri Muhammad, dia sangat kuat keimanannya. Ish kariman au mujsahidan.
hidup mulia atau mati syahid. Jaga di jalan. Buruk itu salah. Itu menghina Nabi saya. Benar saya. Wah, ini kebebasan berekspresi. Tidak ada penghinaan. Dia keluar dulu, dia tunggu di jalan. Dia ambil parang, dia potong, dia gantung, potong kepala, dia ini kepalanya gurunya sendiri. Akhirnya dia ditembak mati. Gak apa-apa. Pikiran dia hidup mulia atau mati syahid. Nah, kalau kita sekarang nggak bisa. Tunggu lihat dulu ya. Kalau seandainya begini kita katakan berhenti dari berdakwah ini menyangkut yang hak. Kalau diancam kita mungkin ya takut juga. Kalau ada polisi yang dijaga di jalan, nanti jangan bicara yang benar-benar. Nanti provokasi namanya itu. Mengasuh orang kepada yang benar itu namanya provokasi sekarang. Menyampaikan yang hak itu salah. Zaman sekarang itu. Tapi kalau dikasih ini, jangan mau gitu. Mau apa kamu? Mau bulan di tangan kanan. Ini di tangan kiri, kekuasaan mana pilih? Yang penting aman dulu. Aku aman keluargaku, aman kekuasaanku. Nah, terima. Nanti berubah. Apa yang disampaikan dulu itu berubah zaman sekarang disampaikan dengan kondisi dan situasi itu namanya berbeda dengan ayat ini. Tidak istiqamah orang. Ya. Orang yang istiqamah itu tatanazzalu alaihul malaika. Dia akan dibantu oleh malaikat. Malaikat di dunia dan sampai ke akhirat dibimbing oleh malaikat perjalanannya. Cuma tidak seperti dibantu dengan nyata. Kalau tatanazzalu alaihul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya orang-orang yang berjihad fisabilillah yang dulu itu pahamnya itu paham katakanlah dia katakan dia pahamnya benar menurut dia dan keras dibisikkan apapun dia tidak goyang, tidak goncang, tetap penjara sekalipun akan saya hadapi. Nah sekarang itu tidak usah saya menyampaikan secara gamblang kepada ibu bapak. Mungkin ibu bapak sudah tiap hari melihat itu. Apa yang saya sampaikan ini sekarang bapak ibu sajalah yang menilai siapa di antara para tokoh-tokoh Islam sekarang yang istiqamah, siapa yang tidak. Itu bapak ibu tidak usah diajarin lagi. Hari-hari kita lihat, baik di tayangan HP kita maupun di TV atau YouTube, atau di Instagram, apa segala macam, ya kita lihat. Ya, disinilah kita membaca ayat ini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang tetap berteguh pendiriannya mengatakan bahwa syariat Allah yang benar, hukum Allah yang benar, hukum Allah yang adil, hukum Rasulullah yang adil, maka diturunkan Allah kepada dia, malaikat akan membantu dia. Dibantu oleh malaikat tentara Allah. Maka malaikat membisikkan kepada hatinya, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hei, Pak Kiai, teruslah. Harta mati sekalipun surga sudah menunggu dia. Kalau dia nampak oleh dia itu dan dia dengar, nah itulah yang kita lihat orang itu teguh. Kita aja yang risau mendengarnya, ya kan? Kita aja yang tidak tahan, takut sekali. Tapi memang begitulah. Sebanyak orang yang senang kepada kebaikan, sebanyak itu pula orang yang benci kepada kebaikan. Sebanyak orang yang benci kepada Islam, sebanyak itu pula orang yang sayang kepada Islam. Sebanyak orang yang senang kepada salah seorang tokoh-tokoh agama, sebanyak itu pula orang yang benci kepada tokoh agama. Jadi antara sayang dengan benci itu selalu ada. Ibu-ibu kalau nanam padi di sawah, sejak ditanam padi sampai berbuah padinya itu, tanah itu licin apa ada rumputnya? Hah? Bersih atau ada rumputnya nggak tumbuh? Sejak ditanam padi begitu, tanam
Tusukkan ibu-ibu cek. Itu dibiar sebulan 2 bulan, apa dia bersih juga atau ada rumput tumbuh? Ada tumbuh rumput. Itu artinya apa? Setiap kebaikan itu ada saja yang merusak. Tidak selalu aman. Kalau orang seberang sana bilang, anak seiring dengan penyakit, padi tumbuh seiring dengan siangan. Itu kata orang seberang sana. Kalau anak sejak lahir tidak pernah itu anak itu sampai dia besar dewasa, dia sehat, tidak ada. Pasti ada sakitnya. Kita aja juga begitu. Tidak ada orang yang sejak lahir sampai mati lagi tidak pernah sakit, itu tidak ada. Dan tidak ada tanaman yang ditanam sehingga padi sekalipun sudah kita licin, kita bajak, kita bersihkan dengan air, sudah lumpurnya sudah licin, sudah bersih, kita tanam. Sebulan kemudian paling tidak dia sudah mulai rumputnya tumbuh. Itu namanya siangan ini. Ya. Inilah surat Al-Fussilat ayat ke-30 ini yang menjadi moto kita. Nanti kalau yang pemuda remaja masjid ini nanti ke-02 ini menjadi orang besar nanti, menjadi pendakwah, jangan dianggap orang itu semua akan senang sama kita. Tidak. Ada orang yang musuh kepada kita. Itu sudah pasti. Sejarahnya begitu. Rasulullah pun tidak ada satu Musa, ada Firaunnya. Ibrahim ada Namrudnya. Nuh juga itu ada Samudnya. Ada Adnya. Nabi Isa juga demikian. Nabi Muhammad ada Abu Jahil. Ada Abu Lahabnya. Sekarang juga begitu. Zaman kemerdekaan Haji Agus Salim. Kalau dari Bugis itu Sultan Hasanuddin. Ada musuhnya. Semua. Sampai hari ini. Bahkan sekarang itu nyata-nyata. Bukan hanya musuhnya orang kafir, bukan. Tapi sesama Islam pun bermusuh-musuhan. Tidak jamaah. Jadi apa dikatakan Rasulullah? Al-jama'atul rahmah. Kalau kita bersepakat, kita berjamaah, kita bersaling seia sekata adalah rahmat. Wal furqatul azabah kata Rasulullah. Kalau kita terpecah belah, itu azab akan turun. Nah ini akan turun. Insya Allah akan turun azab kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah terpecah-pecah. Terpecah dan terbelah. Tidak saja pecah, tapi terbelah. Berkeping-keping. Saya juga kalau bicara gini, saya nyeri juga saya. Tapi kalau pakai mic ini. Nanti ada pula Satpol PP di luar, dia catat pula, laporkan pula. Haji Halim berceramah di Al-Hikmah, akan dengar dia memprovokasi orang. Lain banget. Lain. Itu lain. Siapa boleh buat kalau mau gitu ya. Tapi kan saya menyampaikan dasarnya kan. Tapi mereka bilang ya, saya dasarnya ada Al-Quran nih. Ya kami dasarnya undang-undang nih. Anda punya Al-Quran, kami undang-undang. Undang ini berlaku. Al-Quran nggak berlaku di sini. Ini negaranya negara hukum. Wah, negara hukum. Saya juga orang hukum, Pak. Ya, saya juga orang hukum. Ya, sama-sama hukum. Ya. Jadi begitulah ibu-ibu, bapak-bapak semua. Makanya saya ambil tema ini. Sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar ini di sini. Kita belajar ini, maksudnya kita tuh pendirian kita, keikhlasan kita dalam mentaati agama Allah itu karena Allah. Allah yang melindungi kita, perantara malaikatnya, dan Allah akan menjamin kita. Kalau tuh kita sengsara juga kita di dunia ini karena mendakwahkan agama Allah, dakwahkan yang benar, tapi salah juga kata orang, itu bagaimana? Kita nggak mau kalau kita katakan benar, ini Al-Quran mengatakan inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah ini benar. Oh tidak. Dari mana kamu tahu benar? Kamu belum pernah ke sana. Ya kan? Itulah tadi terjadi perbedaan-perbedaan itu. Memang saya ngeri juga. Saya juga pernah ditangkap sama, tapi bukan Satpol PP, tapi oleh Mahkamah Agung. Didatangi oleh Mahkamah Agung hanya mengatakan bahwa organisasi ini tidak usah dibubarkan karena
karena dia adalah organisasi dakwah yang menyenangi kepada umat ini. Tapi pemerintah kan mau membubarkan. Saya bilang jangan usah dibubarkan. Berarti Anda mendukung? Ya, saya mendukung. Nah, akhirnya diperiksa 1 hari 1 malam, diperiksa, dinyatakan salah karena mendukung satu organisasi yang memperjuangkan syariat Islam. Kafah itu. Ibu ya, ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin ada tanggapan aja. Apa? Memang di zaman sekarang ini yang saya rasakan tentang kiai atau ulama lah. Di zaman sekarang kan begitu banyaknya perbedaan yang dibilang apalagi di kita sendiri yang harus menilai ini yang seperti apa yang benar. Tapi kadang-kadang bingung Pak. Yang apalagi di zaman sekarang ini kayak macam kubu-kubuan Pak. Kubu yang berseberangan dengan pemerintah itu pasti banyak salahnya atau banyak linknya sama kubu yang sama pemerintah. Ya. Seperti kayak macam dirinya apa yang saya pernah kutip dirinya Pak Kiai Sirat Oh iya. katanya kalau dakwah itu yang dakwah itu hanya orang yang lulusan pesantren, itu nggak boleh yang selain dari pesantren. Jadi kalau dipikir-pikir gimana di masjid-masjid yang kecil-kecil gitu, kalau apa mungkin bosan juga mungkin yang pesantren setiap ini, apalagi namanya macam apa bulan suci gitu. Nah, itu mungkin bagaimana tanggapan Bapak tentang hal yang seperti itu? Nah, itulah yang saya katakan tadi. Kita berpegang kepada Al-Quran. Perintah mendakwakan Islam itu ditujukan kepada pribadi orang-orang yang tahu. Ud'u ila sabili rabbika. Dakwakanlah jalan Allah itu olehmu, dakwakan. Kita sebagai orang tua mengajar anak kita untuk bagaimana dia teguh dalam agamanya, bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun iman, bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa. Itu kan dakwah. Tidak ada kita di pesantren. Oh, berceramah di sini harus orang pesantren. Kalau orang pesantren kan tidak semua orang pesantren itu yang khusus juga tahu berceramah, berdakwah. Tapi karena dia mengatakan dialah yang paling tahu, mungkin dia yang paling pintar dan yang berhak, hak daripada orang pesantren yang berceramahkan agama. Apakah orang tidak pesantren kalau dia tahu agama tidak boleh berbicara tentang agama? Itulah perbedaan-perbedaan yang seperti itu sekarang. Kalau pendapat saya itu pendapat yang salah. Karena dakwah itu siapapun. Kata Rasulullah, "Falyuballighi syahid minkumul ghaib." Siapapun kamu. Kalau saya mengajarkan begini, nanti sampaikanlah besar kepada yang lain. Apa yang kamu dengar, sampaikan kepada yang lain. Kamu wajib menyampaikan. Berarti dia kan berdakwah. Apakah dia tamat pesantren? Ya tidak. Siapa saja yang dapat menyampaikan kebaikan, wal takun minkum ummah. Apalagi kalau kita pedali itu kan. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah engkau menjadi masyarakat. Masyarakat ummah itu masyarakat artinya. Hendaklah engkau wahai orang-orang santri, enggak itu. Wahai orang-orang yang tamat pesantren, enggak. Umat masyarakat. Apa masyarakat? Ya damuna ilal khair adalah berdakwah kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Di depan matamu kalau ada orang mabuk-mabuk, kamu tegur itu salah. Itu bukan kepada orang pesantren, pada orang yang mengetahui itu munkar. Itu kan dakwah juga. Jadi dakwah itu kepada orang yang mengetahui ilmu agama dan di depan matanya terjadi kesalahan, dia wajib menegurnya. Kan gitu. Kalau begitu nanti di depan rumah kita ada orang mabuk-mabuk, gila-gilaan mabuk. Wah, ini sakit. Tapi saya bukan di pesantren. Boleh saya? Yang dia di depan rumah kita. Wah,
Dilempar rumah kita nih dengan kaca beling nih, bukan minuman. Saya bukan orang pesantren, nggak bisa larang nih. Begitu. Itulah saya bilang itu punya pikiran-pikiran yang sempit. Nah, sekarang sudah berubah, itu pecah sekarang. NU itu jadi pecah. Karena Said Hafiz Syirak itu, dia dari Madinah itu, dari LC dia. Tapi itu tadi lah. Kita tidak bisa mengatakan itu terserah urusan dia. Kita tidak boleh mengatakan. Tapi ya namanya orang istiqamah itu bisa goyang dengan amplop, bisa goyang dengan jabatan, bisa goyang dengan apa, ya kan? Dulu kalau beliau gini, nanti diajak bersama-sama, udah diam. Dulu ngomong gini, kalau si Anu nanti jadi presiden, akan hancur negara ini. Nah, dia tarik jadi kamu jadi ini ya, menteri. Ini ya, ini kamu pakai mobil bagus. Oh ya, itu siap. Tidak istiqamah namanya. Kalau begitu udah hancur sudah. Nah ini tadi yang tidak seperti Bilal itu. Jadi mencari seperti itulah di dunia sekarang. Bapak Ibu lihat sendiri nanti di mana orang yang istiqamah, mana yang tidak istiqamah. Itulah makanya tema malam ini kita coba. Itu juga dalam ibadah. Ini anak-anak muda yang sekarang masih muda, 20 tahun lagi entah apa yang akan terjadi di Indonesia ini. Karena umurnya 15 nanti 35 tahun. Nah kita sudah nggak ada itu. Ibu-ibu yang umur 5-60 sudah 20 tahun lagi kita sudah 70, sudah 90 sudah. Ya, paling-paling umur kita 100 paling banyak itu sudah bongkok. Jadi inilah makanya dibilang. Makanya remaja pemuda masjid itu saya bilang dari awal itu ibadah akidah. Nah, nanti saya akan ngaji khusus ya kepada satu tema nanti kalau ada kesempatan. Islam itu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, nanti kita ngaji. Ini dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak kita tidak bisa khusus. Karena kita harus umum ngaji di dakwah. Ya, jadi begitu Pak Haris, bahwa kalau ada orang mengatakan bahwa berdakwah itu hanya orang pesantren, mungkin maksudnya itu kalau untuk berdoa-doa ya. Kan kita ini tidak bisa membaca doa. Kalau pesantren kan khusus diajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita kan, ya Allah, kerjaan agak susah sekarang ya Allah. Lapangkan rezekiku ya Allah. Kita kan cuma gitu. Mungkin yang dimaksud itu yang bisa Alhamdulillah itu orang pesantren ya. Kalau ya enggak lah. Ya. Kalau kita kan tidak gitu. Habis salat kita berdoa dengan bahasa Sunda saja. Dengan bahasa kita sendiri. Ya, itu lebih merusak, lebih teryakin. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat ayat selanjutnya, maka orang yang istiqamah itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat dia akan dijanjikan oleh dia itu adalah surga Jannatul Naim, dan apa yang dia minta, apa yang dia kehendaki di situ dengan sendirinya dia akan dapat. Tidak usah ditunggu-tunggu, begitu apa yang mau, maka stahi ampusakum, maka dia apa yang dia rindukan dirinya, maka dia akan mendapat. Kalau orang itu dalam berdakwah di dalam dunia yang nanti ketika dulu itu dia istiqamah kepada Allah, apa yang dia lakukan, istiqamah itu maknanya luasnya adalah taat perintah Allah, taat perintah Rasulullah, menghentikan larangan Allah, menghentikan larangan Rasulullah demi Allah. Lillahi ta'ala, bukan karena lain-lain. Bukan karena lain-lain. Jadi kalau ada orang istiqamathum fi amplopihim, istiqamah mereka di amplop mereka. Saking marahnya itu orang mengatakan dia istiqamah di amplopnya. Kalau amplopnya besar dia istiqamah, kalau amplopnya kecil istiqamahnya kurang. Nah, itu namanya istiqamathum fi amplopihim. Sampai-sampai begitu itu dalam perdebatan-perdebatannya. Ya Masya Allah. Allah alam besar. Demikian ya ibu-ibu. Jadi Ya. kalau misalkan dalam imam mazhab itu kan ada 4 ya. Ya. Kalau misalkan kita terkadang mengambil ngikut ke imam mazhab anu gitu, misalkan kadang ngambil ke imam mazhab ini, apakah itu boleh? Atau
misalkan kita harus ngimam ke satu mazhab saja misalkan. Nah ini bagus pertanyaan. Di sini panjang. Di dalam fikih atau di dalam ibadah itu ada disebut dengan masalah khilafiyah. Kalau akidah nggak ada, tapi dalam ibadah ada khilaf. Khilafiyah itu perbedaan mazhab. Bolehkah kita mengambil mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, Hanbaliyah dan Malikiyah? Bukan hanya boleh, malah kadang-kadang wajib kita lakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya begini, kita di Masjidil Haram, kita kalau bersentuhan dengan perempuan, ya kan? Di Indonesia ini pakai mazhab Imam Syafi'i itu batal wudhu kita, ya kan? Di sana tuh bagaimana nggak bersentuhan, uang berdempet-dempet, namanya itu tawaf, sikut-sikut sana. Apa setiap bersikut kita kembali lagi ke sekitar 200 meter lebih wudhu, atau pendidikan itu. Di situ dipakai mazhab Imam Hanafi. Bersentuhan dengan lain perempuan yang bukan mahram kita. Mahram apa muhrim? Yang benar apa? Mahram. Orang yang orang yang haram dinikahi itu namanya mahram. Ya, adik kita perempuan itu mahram, bukan muhrim. Kita biasanya sebutnya muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Jadi, penulis boleh mengambil mazhab yang lain asal dalilnya itu kita tahu, kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi yang memaksa keadaan. Tapi kalau dalam normal kita mazhab Syafi'i kunut subuh kunut Allahumma dini fiman hadai wa'afini fiman afai. Datang nanti ke Masjid Muhammadiyah, dia tidak kunut dia. Langsung sujud apa kita sendiri? Orang sudah sujud. Karena kita berada pada lingkungan Muhammadi, boleh kita pindah ke dalam mazhab. Karena tidak batal ya, salah. Jadi orang yang luas wawasannya itu boleh. Ya. Atau ada juga dia biasanya kunut. Ingat kunut ya. Imamnya Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mi'as sama. Allahu akbar. Warikani hima. Ya, juga pertanyaannya, bolehkah kita berubah mazhab dalam keadaan tertentu? Boleh dalam keadaan tertentu. Tapi kalau tidak ada keadaan yang membolehkan, itu tidak. Kalau Syafi'iyah ya Syafi'iyah. Tapi ada keadaan tertentu yang kadang-kadang kita berpindah mazhab, walaupun itu disebut dengan taufik namanya, tapi tidak mengapa. Kenapa? Karena perbuatan khilafiyah pada perbuatan asal, tapi pada perbuatan furu. Kalau misalnya ada orang menyalahkan, kamu subuh kok 2? Saya 3 nih. Saya 2, 3. Saya enggak ikut kamu, saya 3. Nah itu setan sudah itu. Karena itu asal itu. Jumlah salat subuh 2, kemana di dunia juga nggak ada. Itu bukan khilafiyah itu. Salafiyah itu. Ya. Paham ya? Saya ini begitu. Saya ini di Indonesia kan Syafi'iyah juga saya ini. Ya, tapi kalau di Masjidil Haram waktu naik haji pergi sa'i. Ya kan? Pergi sa'i itu kan bersuci itu antara Safa dan Marwah. Manusia itu banyak. Kadang-kadang orang-orang Arab itu kan besar-besar Afrika. Ya, bersentuhan juga kadang-kadang. Kita pakai ihram, pakaian kita ini kan kadang-kadang enggak. Kalau laki-laki kan cuma selimut aja. Ya. Jadi tidak batal wudhu. Tapi kalau buang angin ya batal. Ya, enggak usah. Buang angin ini darurat nih. Kata dia enggak usah lah pakai mazhab Hanafi. Hanafi juga batal. Yang khilafnya itu pada pokok-pokok tertentu. Tapi kalau buang angin semua mazhab batal wudhu. Najis ya. Paham ini ya? Demikian yang mudah-mudahan kembali kepada pokok persoalan, terutama kepada remaja pemuda, istiqamahlah dalam apapun. Termasuk datang ke pengajian, kalau hari pengajian ada gurunya, datanglah pada jamnya.
dan dijanjikan pada diri kita kepada pemuda-pemuda ini. Yang kemudian dalam hal wirid dan zikir habis salat, bacalah bacaan yang tepat dan teratur, semua sama. Dan jangan malas-malas membaca. Kalau perlu nanti ada waktu-waktu saya uji, saya tes. Baca. Harus baca. Jangan malu-malu baca. Demikian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Dan kepada Bapak Ibu saya alhamdulillah perhatiannya. Mudah-mudahan pada Ahad atau Jumat malam kita dapat melanjutkan lagi. Insyaallah tidak ada uzur, tidak ada halangan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Muslim sahabat yang telah memberikan sebagian ilmu kepada kita, dan semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan, terutama keistiqomahan dalam menghadirkan dakwah Rasulullah SAW untuk memperbaiki bumi. Oke, mari kita tutup majelis salat ini dengan membaca Hamdan. istighfar dan doa para penulis. Alhamdulillah. Semoga mereka syahadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah